Apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali Sabtu malam. Saya Ajatul Ratma di Mari Bicara. Ini saya lagi baca-baca nih ya, malam minggu. Ini menarik juga kalau kita mengikuti informasi seputar Joko Chandra. Ini sudah ada 3 jenderal ternyata ya yang copot dari jabatannya dan harus berurusan dengan Propam Polri. Miris memang kalau bicara tentang ada oknum yang memberikan jalan bagi buronan kelas kakap sekelas Joko Chandra, dan ya sudah tepat apa yang dilakukan oleh Kapolri. Tidak ada toleransi sebagai bentuk komitmen menjaga marwah institusi yang seperti itu memang harus dibumi hanguskan. Tapi seperti halnya lagu Bengawan Solo, ya mengalir sampai jauh, entah kemana. Nah, mudah-mudahan alirannya ini memang bisa juga terang. Masyarakat sangat berharap di era seperti sekarang ini kan menuntut keterbukaan. Jadi siapa yang terlibat tidak hanya di institusi Polri, karena bisa jadi ada besar kemungkinan juga melibatkan pihak yang lain, ini bisa ditelusuri lebih jauh, diungkap, dan diberikan hukuman tentu saja ya. Dan hal yang penting lainnya adalah tentu saja mencari, menemukan, dan menghukum Joko Chandra, karena kabarnya ada di Malaysia, tapi itu juga kabar burung yang belum ada pihak mengkonfirmasi hal tersebut. Kita tahu bahwa pemerintah sudah mengaktifkan tim pemburu koruptor kelas kakap. Nah, ini mudah-mudahan kerjanya bisa langsung moncer gitu kan, dengan menjawab problem yang sangat mengemuka belakangan ini. Kita akan lihat tentu saja ya. Baik, senang sekali saya Ajatul Ratma bisa kembali menyapa Anda sahabat semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Anda bersama dengan keluarga sedang menikmati libur, habis tadi olahraga ya. Biasanya hari Sabtu itu diisi dengan olahraga, bersih-bersih, dan ya bikin suasana seru lah di rumah ya, bersama dengan keluarga. Ada yang masak-masak, ada juga mungkin sebagian yang memanfaatkan waktu ini untuk bermain bersama dengan anak. Karena sepekan bekerja, nggak pernah ketemu dalam durasi waktu yang lama, rindu lagi bangun hubungan itu. Manfaatkan waktu ini untuk benar-benar bisa membangun hubungan Anda antara orang tua dan anak. Besok juga sama, jadi saya harapkan liburnya tidak digunakan untuk jalan-jalan jauh, apalagi harus berada di tempat-tempat yang rawan menjadi media penyebaran COVID-19. Mendingan di rumah aja. Keluar itu kalau terpaksa dan kalau memang kita tidak bisa melakukan hal yang lain di rumah. Misalnya pergi ke pasar, karena memang kita butuh ya kebutuhan bahan pokok, atau pergi ke tempat bekerja, karena memang tuntutan kehidupan begitu. Tapi untuk hal yang lain, rekreasi ditunda dulu. Ciptakan kegiatan-kegiatan yang unik di rumah, karena pandemi ini belum berakhir sahabat semuanya ya. Jadi kita harus benar-benar bisa mendisiplinkan diri. DKI Jakarta sudah kembali memperpanjang masa transisinya hingga 31 Juli mendatang. Begitupun dengan kota-kota yang lain belum dinyatakan aman, bahkan untuk peta zona penyebaran COVID-19 per tanggal 12 Juli yang lalu itu diperbaharui oleh gugus tugas penanganan COVID-19 berkurang 2. Artinya kan yang di luar zona hijaunya itu bertambah, dan belum ada provinsi di Pulau Jawa yang dinyatakan aman menurut gugus tugas penanganan COVID-19. Jadi apa artinya?
Artinya banyak melakukan kegiatan di rumah dan tentu saja penerapan protokol kesehatan. Seandainya Anda berada di luar rumah, pakai masker, jaga jarak, ya, sering cuci tangan. Jadi berbekal hand sanitizer itu wajib sekarang. Bahkan maskernya pun jangan lagi masker yang abal-abal, harus yang 3 lapis. Kenapa? Karena seperti yang sudah pernah saya sampaikan, WHO mengatakan ada besar kemungkinan penularan COVID-19 ini bisa menyebar di udara. Jadi mikrodropletnya ini bisa mengantarkan ya virus dari satu orang penderita kepada orang lain. Perlu juga untuk diwaspadai bahwa perkantoran dengan ventilasi yang minim itu juga sangat berisiko, sehingga kita harus bisa melakukan kewaspadaan mandiri, melakukan disinfeksi sendiri itu ya, meja, peralatan kantor sebelum digunakan. Ya, sebelum Anda duduk bekerja, nanti mulai hari Senin kembali kantor, jangan lupa tuh ya, semprotkan. Jadi bekal juga cairan disinfektan kemanapun Anda berada. Baik sahabat semuanya, untuk Sabtu malam ini saya ingin mengajak Anda untuk berbicara berkaitan dengan media sosial. Ini menarik kalau kita soroti fenomena yang terjadi belakangan ini. Ada kekonyolan-kekonyolan kalau dalam bahasa saya ya, yang tidak seharusnya terjadi kalau pemahaman kita menggunakan media sosial ini dibarengi dengan pengetahuan, dan yang penting lagi adalah bahwa media sosial ini harus dimaknai dari awal kita membuka akun. Kita mau jadikan media sosial ini sebagai apa? Ada sebagian yang menjadikannya sebagai media untuk berbisnis, membuka usaha. Karena ada banyak ya reseller yang menjual produknya melalui media sosial. Atau pertemanan. Atau personal branding. Nah, banyak tujuan-tujuan yang memang harus diperjelas. Jangan sekedar ikut-ikutan sehingga kita terjebak pada kegiatan-kegiatan yang bisa jadi pertama tidak bermanfaat bagi diri kita, berbahaya bagi orang lain, dan imbas lebih jauh lagi ada sangkut pautnya dengan hukum. Ada beberapa ibu-ibu, boleh Anda nanti googling ya, yang bermain TikTok joget di jembatan Suramadu. Jadi sengaja tuh ibu-ibu tuh berhenti habis pengajian karena menggunakan seragam ya biasa kayak mama. Kemudian joget-joget di jembatan Suramadu yang itu nggak boleh gitu kan, untuk berhenti bahkan kita turun karena sangat berbahaya dan akan berisiko terjadinya kecelakaan. Ada juga yang lain terjadi di Sulawesi, begitu juga ya, joget-joget di lampu merah. Ini memang kalau bicara tentang TikTok, kita tahu banyak challenge dance ya, jadi mengajak penggunanya untuk joget-joget, ngikutin musik, ada apa semacam kolaborasi gitu kan, jadi kita menirukan joget yang sudah pernah dilakukan oleh seseorang, tapi lucu. Karena apa? Karena dilakukan juga tidak hanya oleh kalangan remaja, tapi juga emak-emak, orang dewasa. Karena yang saya tahu TikTok itu memang sasarannya kan remaja, ABG gitu. Tapi ya karena pengen ikut-ikutan, ngikutin anaknya kali ya, jadinya ada juga yang
melakukan kekonyolan-kekonyolan. Terlepas dari itu memang ada hal juga yang memang bisa merangsang kreativitas tadi ya, karena menari itu nggak mudah, jadi orang perlu berlatih terlebih dahulu ya. Ada banyak public figure yang memanfaatkan ini untuk tetap memelihara hubungan dengan penggemarnya. Nah, tinggal lagi-lagi tadi tujuan Anda menggunakan media sosial ini untuk apa. Jangan cuma untuk sekedar ikut-ikutan tanpa juga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sahabat semuanya, bicara tentang penggunaan media sosial di tahun 2020 atau sebelumnya memang sudah terus meningkat angkanya di Indonesia. Jadi yang menarik di negeri ini, literasi baca kita itu masih buruk. Tetapi penggunaan media sosial itu naik. Apa yang ingin saya sampaikan? Ya, ini konteksnya bisa membuat dunia sosial media memang diisi dengan kekurangan orang dengan pengetahuan. Akhirnya apa? Hoax ya di media sosial ini. Akhirnya apa? Tadi banyak kekonyolan-kekonyolan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, bahkan yang paling bisa jadi saya sih ya konyol aja gitu ya. Ini ada kepala dinas kebudayaan dan pariwisata di Bondowoso. Sekarang ini udah dicopot dari jabatannya, sahabat. Jadi yang bersangkutan ini joget TikTok, tari ular di atas meja dengan seorang perempuan, gitu ya. Buat saya, ya lagi-lagi saya harus mengatakan seorang kepala dinas. Terus ia melakukan tarian-tarian yang secara etika harus juga, ya kita tuh harus mengukur diri lah siapa kita, kelas mana kita, dan etika yang harus ditunjukkan itu harus seperti apa. Bisa jadi keisengan gitu kan, ia pengen sekedar hiburan, tapi kalau harus nari-nari di atas meja gitu kan, ini kan contoh yang tidak baik juga untuk masyarakat. Kita tahu kalau ada anak di rumah aja gitu kan, mencak-mencak, naik ke atas meja, nari-nari kan pasti kita juga larang gitu, karena dianggap tidak santun. Di luar itu, ya kalau mau joget, kalau yang kelas kepala dinas budaya dan pariwisata itu, ya tari-tarian tradisional gitu ya, yang mengangkat budaya Indonesia, bukan tari-tari ular kemudian juga disertai dengan adanya pemeran lain dalam video tersebut. Jadi gara-gara TikTok jabatan hilang dan sekarang jadi staf biasa. Bahkan oleh bupatinya tidak diperkenankan yang bersangkutan itu untuk ikut lelang jabatan. Jadi tamat tuh. Gara-gara TikTok, gara-gara joget gitu ya. Dan kalau buat saya sih memang bisa jadi pantas juga yang seperti itu gitu kan. Kenapa tadi? Moralitas, etika, itu yang paling mahal sekarang ini yang ada dalam diri para pejabat. Jadi menjunjung dua hal itu sangat penting. Sebagai suri teladan tentu saja, dan tadi ya harusnya kita tuh bisa mengukur diri kita ya dengan keilmuan yang kita miliki, sepantasnya kita melakukan apa di media sosial untuk dipertontonkan kepada halayak. Tadi di awal saya sampaikan sebetulnya TikTok itu pasarnya itu anak-anak remaja, ABG, ya anak SMP,
SMA gitu kan. Makanya ada banyak apa keseruan-keseruan di dalamnya itu yang memang tadi, nah, joget-joget gitu kan, kemudian juga ya keisengan-keisengan yang sifatnya jenaka tapi memang untuk kalangan remaja. Jadi kalau ada banyak mama, bapak-bapak sekarang menggunakan TikTok, wah kekinian banget gitu ya. Tapi yang menarik kemudian adalah kalau saya juga melihat, saya tidak punya TikTok. Dulu saya punya. Jadi pada saat TikTok itu ada di tanah air, saya sempat bikin akun untuk melihat nih sosial media ini apa isinya. Jadi ya sama seperti jurnalis yang lain. Jadi saya selalu penasaran dengan sesuatu yang baru. Saya masih ingat saya buka akun itu dan saya lihat ya apa yang dilakukan oleh para penggunanya. Waktu itu Anda juga kasih tahu TikTok pernah diblokir oleh pemerintah karena kontennya adalah konten yang berbau pornografi. Jadi saya juga melihat itu dan saya juga sempat menyampaikan email ya, menambah banyak masukan kepada Kominfo untuk mengkaji ulang bahkan menutup, dan akhirnya memang dijawab juga tuh respon masyarakat yang begitu banyak karena memang dulu itu TikTok itu kayak kembarannya Bingo. Nah, Bingo ini adalah sosial media untuk orang-orang dewasa yang isinya banyak pornografi. Ini juga apa? Perlu untuk ditindak pada saat itu disuarakan begitu. Larinya ke TikTok. Tapi setelah ada mediasi dengan pemerintah, pihak penyelenggaranya sendiri itu berkomitmen untuk membebaskan TikTok dari pornografi dan porno aksi. Saya sendiri sih sudah menutup akun dan tidak melihat lagi kegiatannya. Baru-baru sekarang ini nih ya, ngehits lagi main TikTokan karena ada banyak challenge dance-nya itu. Ada banyak public figure yang nari-nari gitu kan, dalam durasi yang sangat singkat. Tapi kegiatan yang dilakukan di TikTok itu juga shadowing di media sosial yang lain. Kebanyakan para pengguna TikTok itu mengunggah kembali karyanya itu di Instagram. Jadi saya tahu kegiatan-kegiatan TikTok itu bukan karena saya punya TikTok, tapi karena di Instagram. Jadi mereka juga suka mengunggah itu. Saya pikir untuk orang-orang dewasa kelihatannya TikTok hanya dijadikan sebagai aplikasi filler untuk pembuatan konten untuk media Instagram gitu kan, bukan untuk bermain di TikToknya itu sendiri. Tapi karena pasarnya banyak, TikTok ini kabarnya jumlah penggunanya itu melebihi sosial media yang lain. Walaupun baru, tapi jumlahnya banyak dan ya akhirnya banyak orang yang ikutin gitu. Bisa jadi banyak karena tadi targetnya adalah anak-anak muda, anak remaja. Banyak memang kita tahu sebagian besar lah anak-anak remaja sekarang ini kan bermain sosial media untuk apa? Untuk menunjukkan eksistensinya. Nggak gaul gitu kan, nggak kuper katanya kalau punya medsos. Ini juga bisa menjadi arena untuk mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Akhirnya ada sebagian yang lupa belajar, tidak banyak melatih diri untuk kegiatan-kegiatan yang lain karena asik main gadget. Tapi ada juga kalau literasinya baik sebetulnya, makanya dari awal kalau mau bikin akun itu literasinya itu harus cukup gitu. Ada sebagian mereka yang menggunakan itu untuk sarana belajar, bersosialisasi. Karena di media sosial sendiri ada banyak akun-akun yang bisa bikin pinter. Ada akun yang
isinya itu pengetahuan umum, kemudian juga belajar bahasa, dan banyak akun-akun lain. Makanya ngikutinnya itu yang kayak gitu, jangan ngikutinnya yang membuat kita jadi nggak pinter. Tapi ya dari awal lagi-lagi ya. Jadi kalau anak-anak remaja akan membuat akun, nah harusnya ada bimbingan dari para orang tuanya, dari guru-gurunya. Ini penting supaya mereka tadi tidak salah kaprah dalam penggunaan media sosial. Karena ya banyak dari mereka akhirnya pengennya nyarinya itu nyari like dan viewers, dan sebagian pengennya viral gitu. Akhirnya bikin perbuatan-perbuatan yang nggak masuk akal, tapi ujung-ujungnya bisa jadi sangat berbahaya. Misalnya saja yang kemarin lah ya, yang Valeka itu kan bikin konten ngeprank dan akhirnya dia berurusan dengan hukum gitu. Harus dihujat sama netizen yang lain, kemudian juga bahkan yang disayangkan kan mendapat dugaan kekerasan di dalam tahanan oleh tahanan yang lain gitu. Ya jangan sampai kayak gitulah, benar-benar diperhitungkan dan digali ilmunya kalau untuk orang-orang dewasa. Nah, untuk anak-anak ini perlu banyak bimbingan para orang tua. Sayangnya memang sebagian orang tua ada banyak yang gaptek, yang nggak ngerti, nggak ngikuti, dan ada sebagian yang nggak mau tahu. Padahal sikap nggak mau tahu itu sangat, saya pikir sangat disayangkan. Harus tahu ya, orang tua tuh harus tahu sekarang. Jadi walaupun kita nggak main TikTok, misalnya, atau nggak main Instagram, atau Anda hanya mainnya di Facebook aja, tapi anak Anda mainnya di sosial media yang lain, Anda usahakan punya juga untuk bisa memantau kegiatan anak Anda. Dan tanamkan pada anak-anak Anda bahwa kegiatan di media sosial itu, karena kan tadi tujuannya misalnya yang paling banyak itu adalah eksistensi diri dan bersosialisasi. Jadi yang ditunjukkan, yang didorong kepada anak itu adalah soal prestasi. Jadi mengunggah gambar-gambar yang bisa menginspirasi, mengunggah sesuatu yang berbau prestasi. Sehingga apa? Sehingga itu punya dorongan yang positif. Saya pernah mengatakan misalnya anak Anda itu jago main piano. Ya disitulah ya, gunakan media sosial untuk membangun kepercayaan diri, membangun eksistensi dia di dunia musiknya itu. Tidak hanya sekedar ngikutin. Dan tadi harus diperhatikan juga, dia ngikutin apa saja. Karena apa? Karena nantinya ini akan menjadi ruang pergaulannya dia. Ingat sahabat semuanya, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton setiap hari itu menjadi guru buat kita. Jadi kalau kita ngikutin yang buruk-buruk, ya kita juga akan terpengaruh dengan hal negatif yang ditimbulkan. Jadi buat para orang tua ini juga jadi tugas untuk belajar ya. Hari gini itu memang harus belajar dunia anak kekinian juga. Ada yang mungkin orang tua melarang anaknya untuk bermain media sosial. Tapi kebanyakan di rumah enggak, di sekolah iya. Karena mereka bertemu dengan teman-teman yang lain, akhirnya mereka mengenal yang namanya media sosial itu dari temannya. Bahayanya kalau dari temannya itu tadi tidak disertai dengan agreement awal. Kalau sama orang tua kan bisa ada perjanjian awal. Misalnya menggunakan media sosial di jam-jam tertentu dan mengisi media sosial untuk hal-hal yang positif. Kemudian juga tidak di-lock ya, tidak ada privasi sehingga orang tua bisa memantau kegiatan yang dilakukan oleh anaknya misalnya. Ini penting.
yang kadang juga nggak habis pikir, ada sebagian orang tua yang membuatkan akun sosial media untuk anak-anak kecil, ya, untuk anak-anaknya. Ya nggak tahu tujuannya apa, tapi ada banyak orang yang menyarankan karena memang media sosial itu harusnya untuk usia dewasa, ya remaja dengan tadi bimbingan orang tua. Jadi berbahaya untuk anak-anak kecil, ini bisa juga merangsang para pedofil itu untuk mencari mangsa. Jadi di podcast sebelumnya saya sering mengingatkan Anda bahwa di media sosial ini juga banyak kejahatan-kejahatannya, termasuk juga para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, mereka mengincar mereka yang menggunakan media sosial. Ini perlu untuk waspadai. Jadi kita dalam bermedia sosial, ya khususnya untuk anak-anak dalam hal ini, Bapak Ibu semuanya harus disertai dengan pemahaman yang utuh, ya. Bicara tentang media sosial, setiap platform, Instagram, Facebook, kemudian juga misalnya tadi TikTok, dan ada Twitter, itu punya kelebihan dan kekurangan, serta punya kekhasan sendiri-sendiri. Ada seseorang yang punya semuanya. Biasanya dilakukan untuk shadowing juga. Jadi kadang-kadang aktivitas di Facebook, dia lakukan juga hal yang sama, konten yang sama di Instagram misalnya, atau di platform yang lain. Jadi tadi, memilih platform itu harus diketahui kelebihan dan kekurangan. Termasuk juga Facebook ini gitu kan. Jadi ada yang bertanya ke saya misalnya, kenapa podcastnya di Facebook nggak di yang lain misalnya kayak gitu. Karena ya ada kelebihan dan kekurangannya itu tadi yang memang memutuskan untuk kita menggunakan platform sosial media Facebook misalnya. Dan begini ya sahabat semuanya, kalau bicara tentang platform itu harus juga dipahami karakter utamanya dari sosial media yang kita gunakan itu. Misalnya Twitter kan lebih kepada kekuatan kata-kata, gitu kan. Kemudian Instagram tidak hanya dari awalnya foto, sekarang sudah bergeser ke video. Termasuk juga Facebook, karena Instagram dan Facebook serta WhatsApp ini kan satu owner, satu presiden ya. Dan termasuk juga tadi TikTok gitu kan. Jadi ada hal yang nggak cocok kalau kita menggunakan konten untuk Facebook tapi diunggah juga di TikTok. Memang punya karakter-karakter sendiri dan punya pasar-pasarnya sendiri kalau menurut saya ya. Kenapa saya juga punya Twitter, punya Facebook, punya Instagram, itu lebih juga saya pernah mengatakan karena pekerjaan saya harus ngikutin banyak hal, harus tahu banyak dunia gitu. Jadi saya juga mengikuti itu walaupun misalnya untuk Twitter saya nggak terlalu aktif ngikutin. Ada juga kritikan saya soal hashtag yang beberapa kali, karena kekuatan Twitter ini kan sampai sekarang biasanya hashtag ya untuk membangun opini, tapi banyakkan robot ya, jadi nggak organik. Kadang-kadang yang ngacok gitu kalau buat saya, ada hashtag yang nggak pugu, terus ada hashtag yang nuansanya itu terlalu politis. Jadi ya saya hanya sekedar memantau aja karena tadi pekerjaan saya mengharuskan saya banyak tahu. Tapi kalau di Amerika gitu kan, ini memang masih kuat banget. Saya lihat para tokoh itu
ya hampir sama lah dengan di Indonesia gitu kan. Tapi tadi di Indonesia itu banyak robotnya, banyak buzzer-buzzernya itu lah yang merusak media sosial itu kan. Buzzer, eksistensi media sosial itu tergerus oleh buzzer yang memang dia bekerja hanya untuk sudut pandang tertentu, dan akhirnya jadi nggak nggak asik gitu. Jadi kita tahu kalau di Amerika Twitter itu masih kuat digunakan oleh tokoh-tokoh, selebritis, ya, hal penting itu diungkapkan di Twitter. Tapi kalau kita beragam sekarang ini, yang sedang menjadi fenomena itu adalah video viral biasanya, ya. Entah itu dari YouTube atau dari Facebook atau dari Instagram atau dari TikTok gitu kan, ya, dalam bentuk video-video viral itulah yang sekarang kadang-kadang video viral itu bisa tadi ya, kepala dinas saja jatuh gitu kan, dicopot dari jabatannya karena videonya viral. Ada hal yang lain juga yang mengundang simpatik, ya, ada yang berurusan dengan hukum, itu yang sangat berbahaya, ya. Sangat penting untuk adik-adik remaja milenial, para ibu juga nanti yang akan membimbing para orang tua, simpan informasi pribadi untuk sendiri. Ya, jangan mengumbar informasi penting kepada halayak. Lagi-lagi ini harus ditujukan pada kesiapan kita dan juga kepentingan kita. Tapi untuk anak-anak, harusnya data-data pribadi, soal alamat, soal nomor telepon, ya, nama lengkap, itu disimpan, jangan diumbar. Ya. Ini kenapa? Karena nanti bisa disalahgunakan, dan kalau pun tidak disalahgunakan, kalau kita nggak siap, ini bisa kayak misalnya nomor telepon. Itu kan kalau kita nggak siap, nanti ada banyak orang yang ngubungin, ngeganggu kita gitu. Itu banyak ya. Yang kayak gitu akhirnya ganti nomor telepon. Jadi hati-hati juga dalam memposting sesuatu. Ini penting. Ya, jadi sebelum kita melakukan sesuatu itu pikir lebih dalam, disaring dulu, baru di-sharing. Jadi kalau kita lagi marah, kalau kita lagi kesel, kalau kita lagi sedih, jauh-jauh deh dari kamera dan media sosial. Ini kan selesaikan dulu itu, sehingga kita nanti tidak menyampaikan sesuatu di luar kontrol. Hati-hati juga saat bercakap dengan orang asing. Karena tadi ini kan tidak hanya Indonesia ya, jangkauannya juga mancanegara. Ini international community. Jadi kalau ada orang asing berkenalan, ya ada yang menawarkan hadiah lah segala macam, itu udah pasti bullshit gitu. Jadi Anda harus sangat hati-hati, jangan mudah percaya. Ada banyak yang kena tipu gara-gara di Facebook, bahkan gara-gara fotonya kita nggak menilik lebih jauh foto ini asli apa enggak, akhirnya ada banyak yang ketipu soal status lah, sampai mau nikah lah ditipu ya gitu. Ya lagi-lagi kita ternyata pada saat menggunakan belum jelas tujuannya apa gitu ya. Jadi foto-foto yang diposting oleh si pemilik akun juga kita harus pelajari apakah ini foto asli atau enggak. Yang bahaya kemudian adalah ada banyak foto-foto yang kita unggah di media sosial itu kemudian disalahgunakan oleh orang lain. Nah ini kita juga harus pandai-pandai tuh untuk juga memantau, dan itu bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Tapi ya tadi, kenapa anak-anak itu nggak boleh terlalu mengumbar foto-foto pribadinya, karena pada saat terjadi sesuatu yang tadi digunakan untuk hal yang negatif oleh pelaku-pelaku kejahatan, itu counternya atau persiapan menghadapi masalahnya itu kan sulit.
Kalau orang dewasa dengan literasi, dengan kesiapan kan sudah tadi diperhitungkan, walaupun ya banyak juga yang asal, yang penting eksis gitu. Nah, harus ada tujuan-tujuan tertentu. Kalau saya sih mengajak untuk kita nih orang dewasa ini lebih menggunakan media sosial pertama sebagai media kampanye positif, media edukasi, dan juga personal branding. Personal branding itu apa? Sekarang itu, sahabat semuanya, orang mengenal orang lain itu lihat saja media sosialnya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia tulis, apa yang dia sampaikan, itu menjadi penilaian orang terhadap kita. Jadi kalau Anda misalnya ingin belajar tentang Ajat Ratna, Anda lihat saja apa yang diposting, apa yang ditulis, apa yang disampaikan. Nah, itu akan sangat mudah Anda mengetahui sebetulnya kegiatan Ajat itu apa. Termasuk juga saya mempelajari Anda. Jadi kalau Anda memposting sesuatu yang sering bernada negatif bahkan hoax gitu, ada banyak orang yang terjebak dengan video-video hoax gitu kan, misalnya kayak apa, air yang kalau dicolokin langsung nyala kayak gitu, orang diviralin lagi yang kayak gitu. Harusnya kan dipikir, masa kita dibodohin dengan hal seperti itu, tapi ya banyak yang kena gitu. Nah, kalau banyakan yang kayak gitu, ini kelihatan orangnya kayak gini gitu. Jadi kita harus memperkenalkan diri kita sebaik mungkin sesuai dengan apa yang kita ingin tampilkan. Kita tuh ingin jadi apa sih? Itu pencitraan mana gitu ya. Personal brand itu pencitraan. Jadi media sosial ini sekarang ini menjadi sarana yang efektif untuk pencitraan, untuk mengenalkan diri. Orang mungkin tidak tahu si A, tapi tahu karena di media sosial. Akhirnya ya ada banyak hal yang positif juga ya, silaturahmi, kesempatan. Saya banyak undangan, misalnya pekerjaan, misi acara sana sini juga ada beberapa yang memang dari media sosial. Jadi di samping tadi ada hal negatif yang perlu kita waspadai, ada banyak kesempatan hal positif yang juga bisa kita isi. Tulis hanya hal yang baik, sampaikan hanya hal yang baik, ya, yang tidak menyinggung, ya, yang tidak membuat orang marah. Ya, saya punya beberapa kali pengalaman ya di Facebook juga ini gitu kan, pada saat kata-kata yang saya sampaikan memicu polemik ya, sampai viral beberapa kali sempat. Dan terus terang aja Anda bisa mengukur apa pengalaman saya ya dalam konteks bermedia sosial. Saya sendiri pun hampir tidak siap pada saat ada orang yang ngatain sesuatu yang kotor gitu, karena dia baca statement saya yang sebetulnya kalau kita diskusikan nggak ada hal yang keliru, tapi orang bisa mempersepsikan lain. Nah, itu juga yang perlu untuk kesiapan, karena ada banyak orang yang di media sosial ini kan tadi lintas negara, berbagai macam orang yang knowledge zone-nya itu nggak sama, yang cara menghargai orang itu sangat beragam. Jadi kadang-kadang ada sebagian orang yang berkatanya semaunya aja. Nah, kita siap nggak dengan itu? Nah, itu penting untuk kita supaya kita juga nggak stres gitu. Yes. Sempat ngalamin hal seperti itu juga jadi pelajaran buat saya. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa menghadapi, membangun komunikasi dan menyampaikan, ini paling utama adalah hal-hal yang memang kita sudah sangat perhitungkan. Saya paling banyak memang ingin mengajak untuk berdiskusi alam pikir sebetulnya ya. Saya tidak suka berdebat. Jadi kalau Anda setuju, nggak setuju, dalam posisi saya nggak perlu Anda like, share, atau komen gitu kan.
Karena tadi bisa jadi ada banyak hal yang memang nggak bakal selesai kalau kita diskusinya cuma lewat media sosial. Tapi ya saya sangat juga menghargai mereka-mereka yang bisa memberikan apresiasi gitu kan. Ya kita maknai sesuai dengan konten dan konteks lah gitu. Nah, tinggal Anda sudah sampai juga dalam pemahaman itu enggak gitu. Ini penting ya sahabat semuanya. Jadi kalau belum ya yang aman-aman aja. Hal-hal yang baik, informasi yang sudah ditulis di medsos ini, walaupun kita udah pernah delete misalnya itu nggak bisa dihapus. Hakikatnya nggak bisa dihapus ya. Orang selalu bisa melacak jejak kita. Jadi ada yang disebut dengan jejak digital. Nah, bisa jadi hari ini kita bukan siapa-siapa, bisa pulsa, tahun depannya lagi. Nah, ini kita juga harus siap tuh dengan apa yang kita pernah sampaikan. Mungkin kita udah pernah bersih-bersih tuh, tapi bisa jadi orang itu nge-save ya. Dan ini juga namanya platform itu kan milik orang lain, gitu kan, milik Facebook. Facebook yang tentu saja dia punya otoritas sendiri lah istilahnya gitu kan. Kita tahu bahwa dunia ini kan sekarang ini dikuasai oleh pemegang data maha besar ke Facebook karena ada banyak data di situ dan mereka bisa menggunakan itu untuk kepentingannya. Baik sahabat semuanya, jadi penting untuk kita menyampaikan sesuatu yang tadi yang bisa juga aman secara abadi ya. Jadi tadi untuk bisa mengantisipasi jejak digital yang bisa jadi polemik gitu kan gitu. Saya tidak bicara hoax ya karena ada banyak juga yang dari jejak digital itu mereka rekayasa. Tapi ya kadang kita misalnya pernah mengkritik seseorang ternyata sekarang orang itu berteman sama kita gitu misalnya. Nanti ada orang yang nyinyir, julid gitu kan. Ya kita harus siap dengan itu. Kalau tidak siap ya jangan menyampaikan hal yang akhirnya menjadi polemik tersendiri. Karena semakin tinggi biasanya orang itu semakin diikuti. Ya sama lah, sama seperti peribahasa mengatakan pohon makin tinggi, anginnya itu bisa makin kencang. Gitu ya. Di luar itu baik juga untuk kita ya menyampaikan informasi yang memberikan rasa nyaman bagi pribadi dan juga orang lain. Ya mungkin teman-teman kita. Ada kalanya memang ya untuk beberapa hal yang paling kerasa itu tahun politik kemarin gitu ya. Jadi kita kadang-kadang unfollow atau unfriend gitu karena teman kita nggak sejalan sama pandangan kita di bidang politik gitu. Itu kerasa banget tuh. Tapi ya buat saya sih itu hal yang wajar. Kita mendingan tadi memfollow orang-orang yang memang bisa jadi membuat batin kita nggak tenang gitu daripada kita menggerutu bahkan terus aja berdebat padahal berdebat dengan teman sendiri dan perdebatan di media sosial itu nggak bakal selesai. Jadi perdebatan yang bisa menyelesaikan yang berkualitas itu ya harus langsung ya harus dilakukan dalam forum yang memang juga baik karena ya kalau di media sosial itu baca tulisan aja bisa aja kita salah mempersepsikan ini orang lagi sedih, marah, biasa-biasa aja itu juga nggak jelas gitu ya karena tidak melihatnya secara langsung. Waspadai orang-orang yang pengen ketemuan ya ngajak bekerja sama, berkenalan. Kalau memang benar-benar asing jangan ditanggapi lah. Banyak saya juga punya pengalaman begitu ya. Jadi yang memang sama sekali kita nggak kenal gitu kan, dan itu bisa jadi orang itu palsu. Jadi bukan nama dan tidak sesuai dengan fotonya. Walaupun Facebook sekarang ini sudah lebih ketat lagi ya, dia tidak
menerima nama samaran, kemudian juga memverifikasi data dengan nomor telepon. Jadi ini juga bagian dari komitmen pemilik platform ya untuk um, memastikan dunia sosial media ini tetap asik. Karena kalau enggak ya nanti lama-lama juga akan ditinggal. Jadi ada banyak orang yang sekarang tuh sudah nggak main media sosial karena terlalu banyak hiruk-pikuknya. Ada sejak tahun politik kemarin meninggalkan Facebook sama sekali, meninggalkan Twitter sama sekali gitu kan. Itu banyak. Kenalan-kenalan saya juga ada. Itu pilihan. Dan sahabat semuanya, ini untuk para guru juga penting. Jadi barusan aja gitu ya. Jadi saya sempat WhatsAppan sama seorang pendidik. Dia itu buka akun TikTok memang untuk mendukung kegiatan persekolahan. Jadi ada lomba-lomba yang dilakukan. Memang sekarang ini setiap instansi juga menyasar kalangan milenial ya, yang tadi saya katakan banyak di TikTok. Jadi ya instansi-instansi pemerintah juga banyak main di situ untuk sosialisasi, tapi ya bukan buat joget-joget, untuk sosialisasi. Jadi ya hal yang baik kalau memang isinya baik gitu kan. Bahkan penanaman nilai-nilai Pancasila, kewarganegaraan itu memang harus, bahasa saya selalu mengatakan kita intervensi itu media sosial apapun dengan konten-konten yang tadi yang mengarahkan anak muda pada pembangunan karakter, cinta tanah air, ya, dan tadi mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Ya, kan dunianya ada di sana, jadi kita juga harus hadir di situ. Maka untuk para guru jangan anti ya. Jadi ya nggak ada masalah belajar dengan anak-anak sekarang. Mungkin kita zaman old ya harus belajar dengan anak-anak zaman now tentang apa yang mereka lakukan, tapi sebisa mungkin juga bisa mengarahkan karena norma atau nilai-nilai baik itu universal untuk semua generasi dan untuk semua masyarakat dimanapun dia berada. Kalau nilai-nilai baik itu ya universal gitu. Jadi ini bukan hanya nilai untuk golongan baby boomers atau nilai baik hanya untuk golongan generasi X, tapi kayak kesantunan gitu kan. Itu ya perlu untuk ditunjukkan oleh semua generasi. Pak, empati itu ya harus ditunjukkan untuk semua generasi. Jadi bagi saya tadi ada hal-hal yang memang secara universal ini berlaku untuk semuanya. Jadi nggak ada sekat, mau itu generasi X, Y, Z itu sama. Mereka juga harus berperilaku hal yang sama. Tadi termasuk juga nilai-nilai perilaku yang saya sudah sampaikan, bagaimana cara kita menjaga privasi, jaga silaturahmi, dan mewaspadai kegiatan-kegiatan saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Baik sahabat semuanya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, berkomentar, memberikan saran dan pendapat, Anda bisa tulis di kolom komen ya. Kita sedang berbicara banyak tentang media sosial. Tadi sudah saya sampaikan dari awal bahwa ada banyak orang yang bermasalah dengan kegiatannya di media sosial ya. Ada banyak yang kesandung masalah hukum gitu. Jadi di satu sisi kalau ada sebagian dari Anda yang malam ini adalah mereka-mereka yang bergerak di dunia pendidikan, mari kita isi media sosial ini dengan konten-konten pendidikan. Seperti sekolah misalnya, sekolah ya ajak anak-anaknya untuk membuat konten-konten yang baik. Ya, saya pikir sekolah ini instrumen yang sangat kuat ya untuk tadi meminta anak-anaknya melakukan kegiatan-kegiatan yang jangan ngasal.
Karena ada banyak sekarang ini fenomenanya supaya viral, supaya banyak like gitu kan atau banyak followersnya, banyak ngeprank ya. Ngeprank itu ngejailin orang dan itu ada hal yang bisa jadi berbahaya ya. Ada banyak challenge-challenge yang viral juga yang itu berbahaya. Tidak semua challenge itu bisa kita ikuti karena biasanya kalau ngikutin challenge itu ya tadi kita juga ikut viral gitu ya. Ada banyak hal yang tadi seperti Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Bondowoso itu kan dia mau ngikutin challenge yang viral gitu, tapi yang nggak sesuai juga dengan konteks dia. Kalau untuk dilakukan oleh masyarakat biasa mungkin sah-sah saja, tapi ini posisinya kan dia adalah seorang pejabat. Gitu. Baik, kita tahu juga sahabat semuanya di masa Pak Presiden Joko Widodo juga pemerintah itu nggak anti dengan media sosial, bahkan Pak Presiden Istana dalam hal ini sangat memanfaatkan media sosial untuk bersosialisasi. Kalau yang saya rasain, dulu saya juga sempat jadi wartawan di Istana. Dulu kan banyak konten-konten yang kita produksi sendiri karena kita liputan. Kalau sekarang banyak konten-konten yang walaupun ada banyak kegiatan-kegiatan para wartawan di Istana, tapi ada juga konten yang dibuat oleh tim persnya, biro persnya Istana, kemudian kita terima jadi gitu. Bahkan pada periode pertama itu Pak Jokowi kan lebih banyak juga jalan-jalan sama YouTuber daripada sama jurnalis gitu ya. Tapi ya tadi memang media sosial ini efektif untuk sosialisasi karena banyak masyarakat yang menggunakannya. Tadi saya sampaikan bahwa Indonesia ini tingkat penggunaan media sosial itu sangat tinggi. Sayangnya tidak diikuti dengan literasi, jadi nggak paralel gitu. Nah kita nih tugas kita untuk yuk kita suarakan hal-hal yang baik, kita isi dengan konten-konten yang baik, dengan video-video yang apik gitu. Saya juga mengajak untuk Anda semuanya sahabat, kalau Anda ingin belajar bagaimana membuat vlog ya, video 1 menit, 2 menit dengan pakem yang baik. Karena kan sekarang ini tadi TikTok menggeliat gitu kan. Orang ya kadang bisanya cuma bikin video kayak gitu-gitu aja, goyang-goyang selesai 30 detik selesai gitu. Nah kayak gitu tuh saya pikir ya itu hanya sekedar apa ya sesaat gitu. Jadi kita harus belajar ilmu yang lebih jauh lagi bagaimana cara membuat video yang baik. Itu kan ada ceritanya, ada pakem pengambilan gambarnya. Nah, mulai bulan Agustus saya akan mengajak Anda untuk kembali belajar bersama Museum Kebangkitan Nasional ya. Anda boleh nanti daftar, saya akan sampaikan bagaimana cara pendaftarannya. Terbuka untuk umum, tidak hanya untuk remaja anak sekolah, silakan siapapun nanti kita bisa belajar secara virtual gratis ya, ini pembelajarannya gratis diselenggarakan difasilitasi oleh Museum Kebangkitan Nasional. Bagaimana kita bikin vlog ya, mulai dari mengetahui tentang pakem, pengambilan gambar ya, video fundamental, hal apa yang tidak boleh dihilangkan sampai pembuatan kontennya, narasinya, editingnya gitu ya. Terus berjalan hingga beberapa bulan pertemuan. Silakan nanti ya. Anda siapapun dimanapun karena tidak harus datang ke Museum Kebangkitan Nasional, biasanya datang jadi untuk para pengunjung museum biasanya. Tapi karena pandemi COVID-19 ini museum sudah dibuka dan kegiatan belajar bersama Musketnas akan kembali digelarkan di bulan kemerdekaan Agustus 2020. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah menyaksikan podcast saya. Dan menutup
acara malam hari ini saya akan sampaikan, biasanya di awal, sekarang saya sampaikan kata mutiara di akhir perjumpaan. Baik, sahabat semuanya, kata mutiara disampaikan oleh Kiai Haji Agus Salim, pahlawan kita. Beliau mengatakan, memimpin adalah menderita. Ini pesan yang sangat mendalam sekali, tentu saja untuk para pemimpin dari berbagai level tingkatan, tidak hanya presiden, menteri, ya, gubernur, wali kota, tapi juga sampai ke tingkat RT RW dan juga pemimpin rumah tangga, bahwa ya pemimpin itu bukan buat bersenang-senang, tapi untuk berkorban bagi kepentingan yang dipimpinnya. Dia bisa sangat menderita, yang penting para rakyatnya atau yang dipimpinnya itu bahagia. Itu ya, jadi bukan untuk mencari kesenangan sendiri, untuk cari kekayaan kepentingan keluarga sendiri. Enggak, ya pemimpin itu adalah menderita. Anda siap menderita untuk rakyat, Anda siap menderita untuk orang-orang yang Anda pimpin, ya Anda pantas untuk menyatakan diri Anda siap menjadi pemimpin, ya. Apalagi sekarang ini kan lagi zaman-zamannya deklarasi calon kepala daerah tuh, ya. Jadi Anda harus siap menderita kalau Anda memang menyatakan diri untuk menjadi calon kepala daerah untuk Pilkada 2020 yang akan diselenggarakan 9 Desember mendatang. Ini banyak nih, di daerah-daerah sudah mulai muncul, partai-partai juga sudah mulai mendukung. Ingat ya, bukan mencari kesenangan, apalagi tadi hanya demi kepentingan pribadi dan golongan, tapi Anda harus siap menderita untuk rakyat yang Anda pimpin, untuk mereka supaya Anda buat menjadi sejahtera. Bukan Andanya yang sejahtera, tapi rakyatnya sejahtera. Kalau rakyatnya sejahtera, ya Anda pasti juga akan bahagia. Ya, tapi kalau Andanya bahagia, belum tentu tuh rakyatnya bahagia. Jadi harus dari rakyatnya dulu tolak ukurnya, ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya, sahabat, telah menyaksikan podcast saya malam hari ini. Kita akan kembali bertemu besok di jam yang sama, 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Salam saya untuk keluarga tercinta, dan saya akhiri perjumpaan malam hari ini dengan satu lagu yang membuat kita akan lebih cinta terhadap Indonesia. Selamat malam dan sampai jumpa. Ini dia Tanah Air. Terkenal selama hidupku, biarpun saya